hebat, bertemu lagi dengan Bu Yati. Setelah 1 minggu kalian mengerjakan PTS, tentunya masih ingat pembelajaran di minggu sebelumnya kan? Tentang apa? Ayo. Ya, Bu Yati ingatkan lagi, yaitu tentang listrik mengubah dunia. Nah, saat ini di tema 2 kalian akan belajar tentang penemuan dan manfaatnya. Nah, ada 3 hal yang akan kalian pelajari di subtema 2 ini. Yang pertama yaitu tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Yang kedua tentang pengaruh alat dapur terhadap efisiensi pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu pengaruh Android terhadap perilaku masyarakat. Nah, yang pertama yaitu tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Nah, pada awalnya televisi dianggap tidak begitu berguna, sampai akhirnya justru menjadi salah satu perangkat yang dapat kita temukan di setiap rumah. Televisi menjadi elektronik paling populer di abad 21 yang juga digunakan untuk menyebarkan ide, iklan, berita, dan hiburan lainnya. Saat ini, televisi termasuk salah satu teknologi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Televisi juga memungkinkan penyampaian informasi melalui tayangan yang dapat dinikmati oleh wilayah yang sangat luas dan dapat menayangkan peristiwa secara langsung. Tetapi ingat anak-anak bahwa televisi tentunya mendapatkan atau ada juga dampak positif dan dampak negatifnya bagi masyarakat. Nah, apa itu dampak positif dan negatifnya? Oke, kalian dengarkan ya. Dampak positif yang pertama yaitu dapat menjadi sarana pembelajaran tambahan. Yang kedua yaitu membantu memperluas wawasan, karena kita dapat menikmati atau kita dapat mendengarkan berita-berita dari televisi. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan tayangan yang menghibur, ya, seperti ada sinetron, ada DA Asia, ada OVJ dan segala macam. Tapi juga ada dampak negatifnya. Yang pertama yaitu mengurangi waktu belajar kalian, karena kalian asik melihat televisi sehingga kadang-kadang lupa dengan tugasnya sebagai seorang pengajar, ya kan? Nah, kalau kalian sudah cinta pada satu tayangan, sudah pasti itu yang kalian ingat dan kalian tidak mau beranjak dari depan televisi. Dampak negatif yang kedua yaitu banyak berisi tontonan yang tidak cocok untuk belajar. Maka dari itu, ketika menonton televisi, kalian harus didampingi oleh orang tua supaya kalian tahu mana yang boleh kalian tonton dan mana yang tidak boleh. Dan dampak yang ketiga yaitu membawa masuk pengaruh asing yang tidak baik. Jadi kalau ada pengaruh-pengaruh asing yang tidak baik, janganlah kita tiru. Mari kita ambil yang baik-baik untuk masa depan kita, untuk pengalaman kita. Oke? Sekarang pengaruh yang kedua yaitu pengaruh alat dapur terhadap efisiensi pekerjaan. Nah, saat ini banyak sekali alat-alat dapur yang sudah menggunakan listrik. Contohnya misalnya setrika. Nah, di rumah kalian punya setrika listrik kan? Nah,
Tadi kalian melihat gambar-gambar setrika yang zaman dulu sebelum listrik ditemukan, dan juga ada setrika yang sudah memakai listrik. Nah, zaman dahulu ketika belum ditemukan listrik, maka orang-orang kalau mau menghaluskan pakaian memakai setrika arang, yaitu setrika yang harus dimasuki arang, kemudian dinyalakan api sehingga baja yang dibuat setrika itu menjadi panas, lalu untuk menghaluskan pakaian. Nah, bahan setrika itu bisa baja, bisa kuningan. Nah, tetapi setelah ditemukan listrik, pada saat ini tinggal nancep di stop kontak, kemudian tunggu sebentar, sudah panas, bisa dikecilkan panasnya, bisa dibesarkan, dan kita pakai untuk menghaluskan pakaian. Bahkan yang lebih modern lagi, tadi ada setrika uap, ya kan? Setrika uap, ketika pakaian itu digantung, kemudian kita setrika dengan setrika uap, sudah bisa halus sendiri. Nah, selain setrika, ada juga magicom, ya kan? Kalian semua tahu magicom kan? Yaitu apa? Alat untuk menanak nasi. Nah, zaman dulu orang-orang menggunakan panci seperti ini, ya. Panci itu yang akan dipakai untuk menanak nasi dengan kompor, sehingga memakan waktu yang tidak sedikit dan juga memerlukan tenaga yang lebih juga daripada dibandingkan dengan magicom saat ini. Nah, kalau magicom, ketika beras itu sudah dituang, ditancapkan ke dalam stop kontak, kemudian kita bisa melakukan pekerjaan yang lain, bisa sambil mencuci, bisa sambil menyapu, mengepel. Nanti beras itu akan matang sendiri menjadi nasi, ya, sehingga efisiensi pekerjaan itu lebih dirasakan oleh ibu-ibu pada saat ini. Nah, ada juga kulkas. Nah, kamu tahu kan apa itu kulkas? Kulkas adalah tempat untuk menyimpan bahan makanan. Nah, ibu-ibu saat ini tidak harus setiap hari pergi ke pasar atau tiap hari belanja, bisa belanja langsung untuk 2-3 hari ke depan, ya, sehingga tidak akan setiap hari mengeluarkan waktu atau menyisihkan waktu untuk berbelanja. Tetapi dengan kulkas, sisa-sisa atau belanja-belanjaan kita bisa dimasukkan ke dalam kulkas untuk masak besoknya. Nah, ada juga alat rumah tangga yang lain, misalnya kipas angin, ya kan? Nah, kipas angin untuk apa? Untuk mendinginkan ruangan. Dan yang lebih modern lagi, ada AC yang lebih sejuk, ya kan? Lebih nyaman. Nah, dan itu semua memakai listrik. Nah, lalu yang ketiga yaitu pengaruh Android atau smartphone atau HP ini, ya, terhadap perilaku masyarakat, kan? Smartphone dapat menjadi asisten pribadi karena alat ini dapat menyimpan data-data penting untuk perihal atau keperluan bisnis maupun sebagai pengingat apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Smartphone dapat dimasuki berbagai macam aplikasi untuk keperluan chat, untuk email, untuk telepon, untuk media sosial, dan juga untuk hiburan yang lainnya. Nah, tentu saja smartphone juga mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya. Apa itu dampaknya? Kita bicarakan dampak positifnya dulu ya. Nah, dampak positifnya satu, yaitu memudahkan mengakses informasi secara luas dan cepat, ya.
kalian mau mencari apa saja, mau mencari berita tentang apa saja, mau menonton tentang apa saja, kalian bisa di smartphone ya, dan mudah diakses, cepat juga ya. Kemudian yang kedua, memudahkan dalam berkomunikasi, terutama jika digunakan untuk forum diskusi. Nah, zaman dulu ketika belum ada smartphone, orang harus mengirim surat, membutuhkan waktu yang tidak sedikit ya, bisa 2-3 hari, apalagi kalau di luar negeri bisa 1-2 minggu baru sampai. Tapi sekarang kita mau berbicara dengan orang-orang yang ada di luar sana, dengan yang ada di luar kota, dengan orang yang ada di luar negeri, cukup dengan chat ya, cukup dengan WhatsApp. Bahkan kita bisa melihat wajahnya langsung ya kan, dengan cara video call ya. Jadi semua sekarang dimudahkan. Kemudian dampak positif yang ketiga yaitu menambah wawasan atau pengetahuan karena mudahnya mencari informasi. Orang-orang yang malas membaca saat ini tinggal melihat atau mendengarkan YouTube juga bisa, karena sekarang banyak sekali youtuber-youtuber yang menceritakan peristiwa-peristiwa secara langsung di YouTube. Jadi kita tinggal mendengarkan saja tanpa harus membaca. Nah, lalu apa dampak negatifnya? Tentu saja ada. Apa itu? Yaitu satu, menjadikan pengguna ponsel atau smartphone ini menjadi orang yang pemalas dan hanya mengandalkan ponsel atau smartphone untuk belajar. Nah, kalau zaman dulu sebelum ada smartphone ya, zamannya Bu Yati, itu kalau belajar mengerjakan PR itu harus mencari buku-buku referensi dan membacanya sampai ketemu. Tapi sekarang ya, orang menjadi malas berpikir karena ketika kita mau mencari sesuatu tinggal mencari di Google dan langsung ketemu, sehingga kita tidak perlu mencari banyak referensi tapi langsung ditemukan di situ. Nah, itulah orang-orang menjadi malas karena apa? Mengandalkan ponsel, mengandalkan smartphone itu. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu mengganggu kesehatan mata bagi penggunanya ya. Kalian tentu saja tahu dan pernah mendengarkan cerita tentang anak yang sudah kecanduan sama handphone ya kan. Ada yang malah seperti orang gila, ada yang matanya sampai merah dan susah untuk disembuhkan, kemudian ada yang tidak bisa diatur karena hanya selalu smartphone yang dia pegang ya. Bahkan sampai ada yang malas makan ya. Pernah Bu Yati mendengar juga ada orang yang main game sampai meninggal karena berhari-hari dia main game sehingga lupa makan ya dan sebagainya, sehingga saraf-saraf yang ada di tubuh ini menjadi tidak normal lagi. Nah, Bu Yati harap walaupun kalian punya smartphone saat ini, semua memegang smartphone, tetapi jangan sampai seperti itu. Gunakan smartphone sebagaimana mestinya jika kita memang perlu saja gitu ya. Nah, lalu dampak yang lainnya juga membuat anak-anak sekarang ini banyak yang sudah memakai kacamata kan. Bu Yati banyak sekali melihat anak-anak usia SD yang sudah memakai kacamata. Kenapa? Karena itu sering main handphone, apalagi yang sudah kecanduan dengan game ya. Di smartphone itu ada aplikasi game yang bisa membuat anak-anak ingin selalu main game itu. Nah, dengan itu juga dampaknya main game itu juga menjadi orang menjadi malas ya. Mau mandi malas, bahkan mau makan juga malas, disuruh orang tua juga susah ya. Itulah anak-anakku yang hebat, anak-anak kelas 6, Bu Yati percaya tidak seperti itu
kalian adalah anak-anak yang penurut dengan orang tua dan memakai handphone sesuai keperluannya. Nah, dampak yang terakhir yaitu memungkinkan pelajar untuk mengakses hal-hal yang tidak seharusnya diakses. Karena mudahnya mengakses segala macam di smartphone, maka banyak sekali dampak-dampak negatif yang anak-anak langgar untuk mengakses. Nah, untuk itu anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang baik, anak-anakku yang penurut, biar dipercaya kalian tidak seperti itu, tetapi kalian akan senantiasa menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang menggunakan smartphone sebagaimana mestinya, dan lebih daripada itu kalian tetap mau belajar dan belajar untuk lebih baik lagi. Selain penemuan-penemuan yang menggunakan listrik, ada juga penemuan-penemuan yang tidak harus menggunakan listrik. Contohnya apa? Contohnya adalah jam. Ya, kita akan menceritakan dahulu sejarah bagaimana jam itu bisa ditemukan. Nah, pada tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam dengan menggunakan pegas. Kemudian di tahun 1656 terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukan jam lonceng. Pada jam lonceng ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Lalu di tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Mungkin dari kalian ada yang punya. Dengan ditemukannya jam membuat kita menjadi lebih disiplin waktu, karena kita tahu waktu-waktu yang harus kita lalui atau kapan kita harus mengerjakan sesuatu. Nah, kamu juga harus terus berusaha untuk disiplin waktu dalam menyelesaikan tugas-tugasmu, ya kan? Setiap hari Bu Yati memberi tugas, tetapi masih ada yang tidak mengirimkan hari itu. Oke, mungkin kalian tidak punya kuota, oke lah. Yang penting buat Bu Yati, walaupun harus terlambat 1 hari misalnya, tidak apa-apa, tapi yang penting kalian tetap bertanggung jawab untuk tetap mengerjakan tugas-tugas itu. Nah, selain jam mekanik, ada juga jam elektronik. Contohnya adalah jam digital. Ya. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Ya. Nah, waktu terus melakukan inovasi, ya, terus waktu selalu menentukan orang-orang untuk melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu dan semakin tepat dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Semakin sekarang teknologi jam sudah jauh lebih berkembang dengan berbagai model, bahkan jam juga dapat membedakan status sosial bagi pemakainya. Selain jam, ada juga penemuan plastik. Nah, mungkin ini memang hal yang sepele buat kalian, ya. Tetapi plastik memiliki dampak yang besar bagi dunia saat ini, ya. Meskipun saat ini kita berpikir penggunaan plastik memberikan dampak negatif terhadap alam, namun penemuan plastik menciptakan banyak produk dengan harga yang lebih murah atau lebih ekonomis, ya. Contohnya misalnya, ya,
almari plastik sekarang ada. Nah, kalau kita membeli almari dari bahan kayu, dari bahan plat dan sebagainya, itu lebih mahal. Tetapi almari dari bahan plastik lebih ekonomis, ya. Walaupun masih banyak juga orang-orang yang menggunakan almari yang lebih mahal, ya. Tetapi bagi sebagian orang, lemari plastik akan sangat membantu. Nah, kemudian banyak perabotan rumah tangga juga yang terbuat dari plastik, dan tentunya juga lebih ekonomis harganya, ya, tidak mudah pecah sampai itu, ya. Jadi anak-anak kecil kalau menggunakan perabotan atau mangkok, piring, gelas dan sebagainya dari plastik itu lebih efisien, karena kalaupun jatuh tidak akan pecah. Jadi itu adalah dampak positifnya bagi kita. Nah, plastik pertama kali ditemukan oleh Alexander Parkhurst pada tahun 1862. Beberapa tahun kemudian, penemu Amerika yang bernama John Wesley keluar dengan plastik buatan manusia sintetis yang pertama kali. Nah, saat ini ada banyak jenis plastik dengan karakteristik berbeda yang memungkinkan banyak bahan lain untuk diproduksi dengan bahan plastik, ya. Walaupun pada saat ini kita memang dianjurkan untuk mengurangi pemakaian plastik, seperti kalau kita ke Indomaret, ke tempat-tempat belanja, itu tidak diberi plastik lagi untuk mengurangi sampah plastik. Karena apa, anak-anak? Karena sampah plastik itu tidak mudah diurai, ya. Jadi harus memakan waktu yang lama plastik itu bisa diurai. Maka dari itu pemerintah saat ini menggalakkan supaya kita membatasi penggunaan plastik, terutama adalah plastik kresek yang biasa kita pakai untuk belanja. Itulah beberapa penemuan yang kalian sudah ketahui, dan sebenarnya masih banyak lagi penemuan-penemuan yang lain yang bisa kalian cari lewat YouTube, lewat Google, ya, sebagai untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, selanjutnya pada pembelajaran yang lalu kalian sudah mempraktekkan rangkaian seri. Nah, sekarang Bu Yati akan menerangkan tentang rangkaian paralel. Nah, jadi ada dua macam rangkaian listrik, yaitu paralel dan seri. Nah, berbeda dengan rangkaian seri, kalau rangkaian seri disusun sebaris, tetapi kalau rangkaian paralel disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung dengan sumber energi. Nah, sumber energi tadi adalah listrik. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen yang lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Nah, pada rangkaian paralel ini, komponen yang digunakan cenderung lebih banyak, ya. Contohnya, ada kabel yang digunakan rangkaian paralel lebih panjang daripada rangkaian seri, karena rangkaian paralel memiliki pencadangan. Selain itu, rangkaian paralel biasanya menggunakan satu saklar untuk satu beban saja. Nah, lain waktu kalau kita sudah masuk sekolah, Yati akan ajarkan tentang, atau kita praktekkan tentang rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian seri kemarin kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Nah, karena untuk rangkaian paralel ini sedikit lebih rumit, maka nanti kalau kita sudah bisa bertatap muka di sekolah, kita akan mempraktekkan bersama-sama supaya kalian lebih jelas. Oke, sampai di sini pembelajaran kali ini.
Semoga apa yang Bu Yati sampaikan pada saat ini kalian bisa mengerti, dapat menambah wawasan kalian, dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan kita harus tetap sehat untuk ke depan supaya dan semoga virus yang saat ini melanda negeri kita segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali di sekolah. Oke, selamat belajar, Tuhan memberkati.